Baik, bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Eh, Baik, perkenalkan nama saya Muhammad As'ad dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas SA dengan NIM 110001220117. Jadi langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang hak cipta dengan mengambil contoh dari sebuah karya audio visual terkenal, yaitu film Avengers Endgame. Kita akan membahas jenis karyanya, siapa pemilik hak ciptanya, siapa pelanggaran hak ciptanya yang pernah terjadi, dan dasar hukumnya atau yang mengatur hal tersebut. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, jenis produk dan identitas umum. Jadi Avengers Endgame adalah film fiksi ilmiah yang dirilis pada tahun 2019. Film ini merupakan bagian dari Marvel Cinematic Universe atau MCU dan disutradarai oleh Anthony dan Joe Russo. Film ini bisa dikategorikan sebagai karya audiovisual atau karya sinematografi, secara hukum dilindungi sebagai karya cipta. Adapun penciptanya adalah Creative Marvel Studios, termasuk penulis atau termasuk penulis naskah, serta yang dibuat oleh Stan Lee dan Jack Kirby. Yang kedua, perlindungan hak cipta dan pemiliknya. Jadi karya seperti film ini dapat dilindungi oleh hak cipta karena mengandung berbagai elemen orisinal, contohnya seperti skenario dan naskah, sinematografi, dialog dan karakter, musik, efek suara, serta desain visual atau pemegang hak cipta dari film tersebut. Jadi film ini adalah Marvel Studios yang berada di bawah naungan Walt Disney Company. Mereka memiliki hak eksklusif untuk menggandakan atau menyebarluaskan atau menayangkan dan mengadaptasi karya tersebut tanpa izin resmi dari pemilik hak cipta. Penggunaan ulang konten itu termasuk pelanggaran. Jadi termasuk pelanggaran kalau tanpa izin resmi dari pemilik hak cipta. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak cipta. Setelah film ini dirilis, terjadi banyak kasus
pembajakan digital dalam waktu kurang dari 24 jam. Kurang dari 24 jam setelah tayang perdana. File bajakan tersebut dari film ini tersebar luas atau tersebar di situs torrent seperti The Pirate Bay, atau banyaknya orang yang mengunduh atau mendownload dan menyebarluaskan film tersebut tanpa izin atau tindakan. Ya, ini jelas melanggar hak cipta dan sangat merugikan industri perfilman. Untuk menanggapi hal tersebut, Disney dan Marvel Studios mengajukan tuntutan di MCI atau menurunkan konten ilegal dari internet. Yang keempat itu dasar hukum hak cipta atau dasar hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang hak cipta, pasal 40 ayat 1 itu karya sinematografi, termasuk karya yang dilindungi. Pasal 9 ayat 1 hak eksklusif pemilik hak cipta, atau pasal 113 ayat 4 itu pelanggaran berat bisa dikenakan pidana penjara sampai 10 tahun atau denda sampai 4 miliar secara internasional. Jadi memberi perlindungan otomatis lintas negara atau di MCI di Amerika Serikat. Melindungi hak cipta di era digital. Jadi ya mungkin ya, dari kasus ini kita bisa melihat betapa pentingnya perlindungan hak cipta terutama di era digital sebagai pengguna. Jadi kita harus menghargai karya orang lain dengan tidak mengunduh atau mendownload atau menyebarluaskan karya tersebut tanpa izin pemiliknya, pemilik hak cipta. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.